Oke, sampai jumpa lagi di channel Work From Home. Oke, ini ada alat. Ini alat adalah untuk mengcloning radio frekuensi. Di sini gua pakai yang 315 MHz ya. Di alat ini bisa mengcloning remote yang berfrekuensi 315 MHz. Dan ini pengoperasiannya lewat handphone dengan Bluetooth. Nah, di sini juga udah gue pasang Bluetooth. Oke, kita bisa lihat ini alatnya. Kita pakai Arduino Uno, kita pakai LCD. Nah, ini adalah yang di atas dua ini adalah ini transmitter. Ini ada receivernya yang frekuensinya 315. Oke, tapi kali ini gue nggak akan bahas alat ini. Yang akan gue bahas adalah alat yang lebih kecil. Nah, ini dia. Ini sama, fungsinya adalah sebagai alat untuk mengcloning frekuensi tertentu. Nah, alat ini sama seperti alat yang sebelumnya ini, tapi ini versi lebih kecilnya dan ini pengoperasiannya tanpa membutuhkan HP. Nah, di sini ada, kita lihat satu-satu ya ininya, bahan-bahannya. Yang pertama kita lihat di sini ada OLED 0,9 inch. Kita juga punya push button 3 buah. Ini harganya sekitar 500 perak satu biji. Ini OLED 0,96 tuh sekitar 38.000. Dan ini saklar untuk on off. Kemudian kita punya di atas ini transmitter dan ini receiver. Nah, sepasang ini harganya murah sekitar 9.000 perak. Ini gue buat sendiri untuk antenanya. Kita bikin dari antena, kita pakai kawat kuningan ya, kita lilit-lilit tadi seperti ini. Nah, ini sengaja gue kasih ini biar nanti bisa diganti-ganti. Kalau kita mau pakai frekuensi yang lain, misalnya 433, kita tinggal copot, kita tinggal pasang. Jadi kita nggak perlu buka-buka solder. Nah, di belakangnya ini ada isinya adalah kita pakai Wimos D1 Mini, bisa juga pakai Note MCU. Bisa dipakai, ini sekitar harganya sekitar 38.000. Kemudian kita punya baterai lithium yang 3,7 volt sama chargernya itu sekitar totalnya sekitar 15 ribuan kalau kita beli. Kemudian PCB bolong ya, gue pakai PCB bolong karena gue nggak pandai ngerakit dengan PCB yang langsung jadi gue pakai PCB bolong. Ini ada PCB bolong dua, ini sekitar satu biji sekitar 7.000 sampai 8.000, jadi dua itu sekitar 16.000. Nah, ini sengaja gua tutup di belakang karena solderannya berantakan, jadi biar kelihatan lebih rapi. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini alat ini nanti kita akan uji coba ya. Jadi kita di sini gue punya dua remote. Ini adalah remote lampu yang di depan gue. Ini remote lampu. Ada gue ini. Sorry, gue nyalain dulu. Remote lampu. Ini mati, ini hidup. Ini mati, hidup. Ini mati. Nah, ini frekuensinya adalah 315 ya. Jadi sesuai dengan yang ada di atas ini. Ini 315. Nah, kemudian gue mau coba lagi di frekuensi 433. Nah, ini 433 nih megahertz. Ini adalah remote motor alarm gue. Nah, motor gue pakai alarm. Nah, ini untuk hidupin sama matiin. Nah, ini di frekuensi 433. Nah, seperti gue bilang tadi, kenapa dibuat ini portable, mudah dicabut-cabut, karena kita bisa ganti. Nah, ini untuk yang modul radio frekuensi yang 433 ya. Ini modulnya ini receiver, ini transmitter. Jadi tinggal gua copot. Ini tinggal gua copot, masukin. Ini juga gua copot, masukin ya. Jadi dia bisa mendetek berapa sih kode-kode yang akan dikeluarkan saat gua neken tombol ini. Nah, sini juga gue punya jammernya. Nih jammernya ini bisa kita buat juga. Jammer ini di frekuensi 433. Kalau untuk yang 315 tinggal kita ganti atasnya. Ini gue pakai Digispark ya.
Digispark gua sambung untuk jammernya. Jadi untuk menghindari kalau ada orang yang iseng mau ngerjain kita. Nah, sebelum ke sana gua akan jelaskan dulu fungsi alat ini. Kita nyalain ya. Kita namain alat ini adalah multi tool. Oke, kita nyalain. Nah, ini adalah multi tool M tool ya. Oke, alat ini dibuat oleh sebenarnya ini gue juga ambil dari YouTube orang ya, gue ambil, nanti gue kasih tahu siapa yang buat program ini. Nah, di sini gue akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Ini ada main menu, di sini ada radio frekuensi 315 433, ada juga WiFi ya. WiFi ini untuk penggunaannya seperti Evil Twin. Jadi Evil Twin ini nanti kita bisa pakai nih, Evil Twin kita bisa bikin pakai Captive Market. Jadi tapi ini nggak ada diuternya ya. Jadi diuternya itu mungkin bisa dibuat terpisah. Kemudian kita juga ada repeater di sini. Repeater untuk kita buat seperti repeater modem lah ya, kita buat. Kemudian ini kita balik lagi. Oke, di sini gua akan membahas mengenai radio frekuensi ya. Jadi gimana cara kita mengcloning atau menghack radio frekuensi yang menggantikan dua remote ini. Oke, dua remote ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini, nanti kita bisa lihat di sini ada sniff ya. Sniff ini artinya kita ngendus atau artinya kita berusaha untuk mengcloning kode yang kita dapat saat remote itu ditekan. Kemudian di send, saat kita men-send kode itu untuk menyalakan atau mematikan benda yang akan kita kontrol. Nah, ini brute force ini gue belum tahu fungsinya untuk apa. Nanti mungkin kalau sudah ketemu akan gue kasih tahu. Kemudian ada jammer juga, Jadi di sini ada, ini kan jammer terpisah ya. Jammer. Nah, di sini langsung bisa ada jammernya nih. Kita bisa jammer nanti. Kalau misalnya orang udah mengcloning frekuensi kita bisa jammer di sini. Kita bisa jammer. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Load. Ini load sebenarnya untuk melihat data yang ini. Data-data yang sudah dimasukin di sini. Slot 1, slot 2 ya. Oke. 4 dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba gimana kita mengcloning remote ini ya. Kita nyalakan, ini nyala. Nyalakan dulu. Mati, nyala, mati. Oke, sekarang kita coba pakai alat ini. Kita tunggu sampai dia proses. Nah, kita masuk ke menu RF. Kemudian kita sniff. Kodenya masih 0 ya. Nah, sekarang kita coba on kan ini. Nah, kita rekam untuk menyalakan ya. Nah, ini kode untuk menyalakan 5098 1060. Oke, sekarang kita tes ya. Kita off kan dulu. Kita tes, kita matikan, kita tes nyalakan pakai ini. Oke, kita back. Nah, sekarang kita send. Nah, ini kodenya di sini kelihatan kan? 5098 1060. Coba kita tekan send, apakah lampunya akan menyala atau tidak. Oke, kita tekan. Nah, nyala. Kita matikan dulu. Ini karena yang untuk mematikan kita belum rekam. Kita nyalakan lagi. Nah, kita matikan. Nah, kita nyalakan. Oke, gue juga penasaran nih fungsi untuk yang lainnya, yaitu fungsi wifi-nya. Coba kita lihat. Oke, fungsi wifi-nya. Back, kita ke fungsi wifi. Untuk yang lain-lain menu nanti bisa dicoba sendiri ya.
Oke, WiFi kita coba Captive Portal. Oke, coba kita start. Nah, kita coba pakai HP ya. Kita lihat apakah ini berhasil. Nah, ini ada ininya free WiFi. Oke, kita coba connecting. Nah, ini seperti ini ininya. Captive portalnya. Jadi kita bisa juga bikin seperti Evil Twin dengan editor yang terpisah. Oke, sekian aja guys. Nanti untuk part 2 nya mungkin kita bahas mengenai Ino-nya ya, karena ada beberapa settingan yang harus dilakukan dan ini juga butuh waktu lama gue nemukan gimana cara mengcompile ya. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa lanjut bahas di part 2. Oke, untuk yang part 1 ini kita cukupkan sekian dan sampai jumpa lagi di channel Work From Home, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.